Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berkenaan dalam perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Atta telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana terubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jungto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagai dakwaan alternatif pertama. 6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Atta berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 250 juta rupiah dengan subsidiar pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan 1080 dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Sahrul Yassin Limpo. 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini yang dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari ini Jumat tanggal 28 Juni 2024. Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi Iksan Fernandi, Mayer Simanjuntak, Mas Mudi, Franky Indra, Rahmat, Irwan Richard Marpaung, Erlangga Muhammad Andi ditandatangani. Satu lagi, kan? Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian yang kami kemukakan dalam analisis yuridis di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan terdakwa Kasti Subagiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Tuntutan pidana. Sebelum kami membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa Kasti Subagiono, bahwa perlu kiranya kami kemukakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu sebagai berikut. Hal memberatkan, terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara pemerintah. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa bersikap kooperatif menerangkan perbuatannya sendiri maupun tindak pidananya. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa tidak memperoleh hasil tindak pidana secara material. Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dalam perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kasti Subagiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasti Subagiono berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 250 juta rupiah subsidiar kurungan selama 3 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti dari nomor 1
sampai dengan 1080 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Syahrul Yassin Limpo.